Salam sejahtera pemirsa channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh berjumpa di acara kesayangan kita, Keuangan Keluarga. Apa kabarnya pemirsa sekalian? Kami harapkan tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan yang sangat baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini di studio kita telah hadir seorang yang tidak asing lagi, narasumber yang sudah sangat dekat dengan kita, Bapak Max Makahinda MBA, seorang hamba Tuhan dengan penuh pengalaman di bidang perbankan selama lebih dari 30 tahun dan juga hamba Tuhan yang selalu rindu untuk membagikan pengalaman maupun apa yang didapatkan dari Tuhan kepada kita semua. Mari kita sambut bersama Bapak Max Makahinda. Shalom. Shalom, shalom. Apa kabar nih Pak Max? Baik saja Pak Regen. Makin muda aja kelihatan Pak ya? Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik pemirsa, pada saat ini kita mempunyai sebuah seri topik yang sangat menarik yang berjudul Oleh Karena Kasih Karunia Bukan Karena Legalisme. Begitu kira-kira Pak Max ya? Iya. Baik, pada episode yang pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu kasih karunia dan apa itu legalisme. Nah Pak Max, kita mulai sekarang dari apa sih kasih karunia itu? Ya. Gimana Pak? Jadi kasih karunia ini sering kita dengar. Ya. Kasih karunia ini bisa berarti anugerah, Ya. bisa berarti rahmat. Rahmat. Tapi intinya kasih karunia ini cuma-cuma, Gratis. gratis. Baik. Intinya bukan usaha kita, tetapi pemberian Tuhan. Jadi dari sudut berkat, sebenarnya kita tidak layak dapat berkat, tapi dikasih. Dari sudut hukuman, sebenarnya pantas dapat hukuman, tapi tidak dapat. Jadi ibarat dua koin. Koin sebelah tidak pantas dapat, tapi dapat. Koin sebelah pantas dapat, tapi tidak dapat. Dua sisi nih. Ya, dua sisi. Baik. Yang tidak pantas dapat tapi dapat, itu berkat. Yang pantas kita dapat tapi tidak dapat, nah itu hukuman, itu kutuk. Kutuk lah. Nah, inilah dua sisi dari kasih karunia ini. Nah berarti kalau misalnya kita bicara sekarang kasih karunia lebih juga kepada sebenarnya kita nggak pantas lah kalau misalnya kita ngomong dalam hal ini. Kita nggak pantas tapi dikasih. Dikasih. By grace lah itu aja. Iya, jadi di sisi yang satu kita nggak pantas tapi dikasih. Iya. Kita pantas dapat hukuman karena pelanggaran atau dosa, tapi tidak dikasih. Kalau kita menerjemahkan kasih karunia itu, kita tidak pantas tapi dapat, titik sampai di situ, itu kita baru ngomong setengah kasih karunia. Kita baru ngomong berkat. Kan ada hukuman, ada kutuk, tapi kita nggak terima. Itu the other side of grace. Itu bagian satunya lagi dari kasih karunia. Jadi kalau definisi kita, nggak pantas tapi dapat, terus berhenti sampai situ, baru setengah. Iya. Sisi yang satunya, pantas dapat hukuman, kan kita orang berdosa, ya kan hampir selalu salah. Tapi kita nggak dapat hukuman, karena hukuman itu sudah dipikul oleh Yesus Kristus. Galatia 3:13. Dia telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Nah, harusnya kita dapat, tapi kita tidak dapat. Jadi kalau dua-duanya itu baru komplit. Baru komplit kasih karunia. Jangan sampai kita mendefinisikan kasih karunia cuma 50%, cuma sebelah. Cuma berkat doang. Cuma berkat doang. Kita lupa bahwa kita berdosa itu Tuhan tidak ada kata-kata maaf. Tuhan punya kata maaf, itu dia adil lewat Yesus yang harus terima akibat dari dosa kita, harus terima hukuman dari kita. Jadi kita dibebaskan sama Tuhan tidak gratis. Yesus yang bayar. Nah jadi kalau kita bicarakan yang sisi pertama adalah berkat. Itu yang sebenarnya kita nggak layak, tapi dapat. Kita didapatkan. Nah contoh-contoh apa nih kira-kira Pak Mas? Mungkin pemirsa sekalian juga pengen tahu. Sebenarnya contoh dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin juga dalam keuangan keluarga kita, apa hal yang sebenarnya kita nggak layak, tapi berkat itu datang aja gitu. Lihat aja dalam kehidupan kita. Kalau orang yang memang imannya tinggi sekali, sampai hari ini dia masih bernafas, sampai hari ini dia masih sehat, sampai hari ini dia masih dicukupkan rezekinya, dia melihat semuanya itu kasih karunia Tuhan. Kalau dia tidak percaya Tuhan, ya dia anggap itu hasil usahanya sendiri. Tapi kalau dia percaya Tuhan, seluruh yang dia ada sekarang ini, di mana dia bisa hidup, itu seluruhnya karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan.
Saya bisa bicara, yuk sekarang bisa bicara. Ini kasih karunia Tuhan. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8-9. Baik. Hmm. Mari saudara kita sama-sama baca Efesus 2 ayat yang 8 dan yang 9. Firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan usaha. Ya, tapi ini kan keselamatan. Iya. Nanti kan orang bertanya, pendengar bertanya apa hubungannya dengan keuangan Dengan keluarga. keuangan keluarga, betul. Tapi dasar dari kasih karunia adalah ini. Coba kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 32. Baik. Jadi bukan hanya soal keselamatan itu pemberian. Bukan Sampai di keuangan keluarga, di berkat juga, itu adalah pemberian. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, sedangkan anaknya saja dia kasih. kasih. Ini kan topiknya keuangan keluarga. Iya. Ya apalagi yang lain-lain termasuk uang. Termasuk uang. Dan kita harus percaya itu. Dan terjadi kepada kita seperti yang kita percaya. Anaknya aja dia kasih ke kita. Apalagi cuman uang. Tapi Pak Max kok saya nggak dapet sih? Ya banyak lah. Kenapa belum dapat? Mungkin ya kalau dikasih banyak sekali uang, mungkin bisa jadi celaka kita. Jadi dia bisa seperti pisau yang bisa iris kita. Ada orang yang dikasih uang dia jadi baik, ada orang yang dikasih uang Belum siap. dia belum siap. Mungkin dia bisa kawin lagi sampai beberapa kali, ya kan? Tapi artinya inti dari kasih karunia adalah sedangkan anaknya Yesus Kristus, ayat itu tadi bilang, dia kasih. Apalagi yang lain-lain. Coba yuk baca Roma 9 ayat 16. Baik. Jadi ini diberikan dengan cuma-cuma. Roma 9 ayat 16. Ayat 16. Baik. Roma 9 ayat 16 berbunyi, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Waduh. Tuh. Luar biasa. Tidak tergantung kepada kehendak atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, kemurahan hati Allah ini terjadi, kita ambilnya lewat iman. Kan di ayat dibilang ketika kita percaya, kita percaya, percayanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Jadi bukan karena usaha kita atau apa tadi dia bilang kehendak, tetapi karena kehendak orang atau usaha. Tetapi pada kemurahan hati Allah. Tuh. Iya. Jadi bukan karena apa? Kehendak orang. Kehendak orang atau usaha. Coba yuk baca Amsal 10 ayat 22. Baik, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini kalau orang salah ngerti nih, bisa jadi kemalasan Kristen. Ya udah nggak usah kerja. Tuhan pasti berkati. Ya, Tuhan. Kan susah payah tidak akan apa? Menambahinya. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Betul. Nah, sehingga orang Kristen yang salah ngerti ayat ini, dia bisa jadi malas. Ya sudah. Ya kita mau kemana hari ini ya sudah. Terus kita tunggu-tunggu saja apa berkat Tuhan. Kan ayatnya terang-terangan tuh. Iya. Saya paling suka ayat ini. Tapi saya tidak mau jadi malas dengan ayat ini. Kan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya nggak usah bersusah payah. Nanti Tuhan yang bikin kita apa? Kaya. Kan kasih karunia. Tapi bukan dibilang tidak bekerja, Om ya? Iya, dia kan tidak bilang tidak bekerja. Kalau kita melihatnya ini adalah bahwa artinya biar kita bekerja kayak apa, kita yang percaya Tuhan, kalau Tuhan nggak berkati, juga kita nggak bisa dapat. Ya, betul. Jadi maksudnya ini orang yang percaya Tuhan, maksudnya nih, walaupun kita udah berusaha sekeras tenaga, kalau Tuhan juga nggak berkati nggak jadi. Tujuannya adalah supaya kita mengakui setiap berkat yang kita dapat itu dari pemberian Tuhan. Amin. Ya, kalau nggak mau percaya Tuhan, ya sudah kita lewat hukum alam saja. Lihat dari alam aja. Iya, maksudnya kalau hukum alam kan orang rajin itu dia pasti kaya.
Kan hukum alam itu. Ya. Kan orang kafir sama orang percaya, dua-duanya dapat hujan, dua-duanya dapat panas. Sama berkati Sama. karunia. Biar dia nih ngomel-ngomel sama Tuhan, selama dia rajin ya, Tuhan kan paling sayang sama orang jahat. Biar dia ngomel sama Tuhan, selama dia rajin, hukum alam mengatakan kalau dia rajin ya udah kaya. Nah, dia berdagang ya udah kaya. Nah, ayat yang tadi itu buat orang yang percaya Tuhan. Maksudnya kalau kita dapat sesuatu itu karena berkat Tuhan. Jangan sampai kita dapat sesuatu, ya ini karena aku rajin sih. Kalau orang beriman nggak ngomong begitu. Tentunya berbeda dengan orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, oh enggak, ini nggak ada urusannya sama Tuhan gua jadi kaya. Ini karena aku capek-capek, usaha, ya, aku rajin. Nah, silahkan aja, itu kan dia nggak percaya Tuhan. Iya. Tapi Tuhan kasih dia jadi kaya, karena memang hukum alam Tuhan tuh hukum alam usaha. itu. Orang percaya tidak percaya sama. Tapi kalau orang percaya, dia akan nggak ngomong bahwa dia karena dia rajin. Dia akan bilang, ini karena Tuhan yang kasih sama saya. Dia selalu tunjuk-tunjuk apa? Ke atas. Baik. Ini atas langit ya? Nah, iya dia selalu apa? Dia selalu tunjuk ke atas. Nah, jadi kalau dia nggak percaya Tuhan, ya sekalian aja lewat hukum apa? Lewat Hukum alam. Nah, baik Pak Max, sekarang ini Coba yuk baca lagi, saya pengen lagi nih. Di mana nih? Ada ayat satu lagi? Ini lagi. Iya. Tadi Roma 11 ayat 6 sudah ya? Sudah baca ya? Roma 11 tadi kayaknya belum. Coba Roma 11 Baik, ayat 6. kita buka Roma 11 ayat yang ke-6. Mirsa, mari kita buka ke Roma 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi oleh kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tuh. Jadi kalau itu katanya terjadi oleh kasih karunia, berarti bukan karena perbuatan. Perbuatan, ya. Sebab kalau karena perbuatan, berarti itu bukan kasih karunia. Berarti kasih karunia itu memang dikasih. Ya? Iya. Bukan karena kita berbuat sesuatu terus kita dapat. Bukan. Tapi emang udah dikasih. Memang udah dikasih. Iya. Kalau kita berbuat sesuatu terus dapat, itu kan barter. Barter. Ini Tuhan, saya udah bikin ini. Kasih no. Maksudnya yang saya buat itu barter ya. Ada usahanya di barter dengan apa yang dikasih. Nah. Tapi kalau kasih karunia tidak. Coba baca sekali lagi yang keras. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Bukan lagi. Bukan lagi kasih karunia. Jadi kalau you terima sesuatu, karena you klaim kepada Tuhan ada perbuatan, sampai you dapat itu, ya itu bukan kasih karunia. You barter. Jadi nggak boleh juga kita misalnya, oh iya kita sudah bekerja dengan baik buat Tuhan, gini-gini, saya akan nuntut nih hasilnya nih. Barter itu. Jadi barter. Barter itu legalisme. Iya, oke. Ini masuk legalisme nih Om. Barter itu legalisme. Nah, tanpa barter itu nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Itu kasih karunia. Nah, baik Om, sebelum kita masuk ke legalisme nanti, tadi kan ada dua sisi nih. Yang pertama adalah kita diberkati, kasih karunia itu sendiri. Yang kedua, kita tidak dihukum, itu juga kasih karunia. Kita pantasnya dihukum, tetapi tidak. Itu kasih Itu karunia. Jadi kalau kita ngomong kasih karunia harus selalu ingat dua sisi. Berkat dan kutuk. Iya. Banyak orang kalau ngomong kasih karunia cuma ngomong berkat sini. Lah kutuknya. Hukumnya nggak di ini. Iya, kutuknya. Kita ini kan kena kutuk, kena hukuman karena kita kan ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Iya. Karena manusia. Nah, pelanggaran hukum kita ini sudah diambil oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Ada ayatnya tuh di Galatia 3:13, nggak usah baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, keadilan menuntut kita harus dibebaskan dari hukuman. You are judicially acquitted. Nah, bahasa sangernya begitu tuh. Acquitted. Jadi the justice and the righteousness of God demand you must be judicially acquitted. Itu bahasa Sanger. Terjemahannya adalah keadilan dan kebenaran Allah itu menuntut you harus dibebaskan dari hukuman. Pada waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, karena dia sudah bayar dia punya hukuman itu. Jadi kalau dia tetap hukum you,
Tuhan tetap hukum yo, itu melanggar dia punya justice dan dia punya kebenaran Allah itu sendiri, karena you punya pelanggaran sudah dihukum di tubuh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita orang bebas lah ini. Bebas. Udah nggak ada lagi itu sisi yang satu lagi. Iya, karena bebas itu kita berterima kasih. Betul. Begitu kita berterima kasih mengucap syukur, kita berbuah jadi orang baik. Ya. Tapi kalau sudah bebas kita masih mabuk-mabukan, ya pieto, masa berterima kasih mabuk-mabukan, terus pelitnya setengah mati. Aduh. Itu berterima kasih bagaimana? Iya. Maksudnya kita terima kasih karunia berkat, kita terima kagak dihukum, tapi cara berterima kasih kita, maaf ya saya jadi kayak ngomong negatif ya, mabok, berjudi, pelit setengah mati, saya rasa belum terima itu. Iya. Kalau belum terima, wah maaf ini saya 1 detik mau jadi hakim, kita nggak ke surga. Karena orang yang terima kasih karunia itu, dia rasa, aduh Tuhan baik amat ya. Mestinya saya nggak dapat berkat dapat, mestinya saya dapat hukuman tapi nggak dapat. Aduh terima kasih Tuhan. Lihat dia punya buah perbuatan segala macam, itu mah otomatis dia nggak mau barter lagi. Yang dia lakukan perbuatan segala macam itu ucapan terima kasih. Bukan, Tuhan saya udah bawa perbuatan, ayo berkat buat saya mana. Udah nggak begitu. Itu legalisme. Nah, kita sekarang ke legalisme nih. Nah, kira-kira Pak Mas ini maksudkan apa ini mengenai legalisme? Legalisme ini kan, kalau kita bagi katanya kan legal sama isme. Isme ya. Isme ini apa? Isme itu kan kepercayaan mungkin. Isme itu ya golongan, keyakinan, aliran yang didasarkan kepada legal kepada hukum. Nah, legalisme ini terjadi pada waktu Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel. Ya. Nah, sejak itu terjadi legalisme. Nggak ada yang salah dengan legalisme. Karena di zaman Musa itu Tuhan kasih 10 hukum. Legalisme adalah you obey and live. Disobey and die. You taat, you hidup. You tidak taat, you melanggar, you mati. Nah, itu legalisme, nggak ada ampun. By law. By law, kan legal yeah. law. Kalau namanya legal itu, no forgiveness. Tidak ada pengampunan. Kalau ada pengampunan, ya bukan hukum namanya itu. Ya kan? Yang namanya hukum tuh tidak mengenal ampun. Kalau ada pengampunan itu bukan hukum, itu gerasi. Seperti yang mau ditembak mati remisi. Ini. Nah, itu remisi segala macam. Nggak ada. Jadi, makanya di zaman Tuhan memberikan legalisme lewat 10 hukum kepada Musa itu, yang melanggar Sabat dilutari dengan batu kan, sampai mati, dihukum mati langsung. Dihukum mati. Itu ada ayatnya, kalau dia tidak melanggar Sabat, kota ini Tuhan berkati. Kalau dia langgar itu Sabat, gerbang kota ini Tuhan bakar. Berikut seluruh isi kota itu dibakar semuanya sama Tuhan. Itu legalisme seperti itu. Anak kecil yang kedapatan rakus, itu diminta dilaporkan kepada Harun dan Musa. Untuk taruh di tengah-tengah lapangan, dilempar sampai mati. Karena rakus? Karena rakus. Anak kecil. Rakus tuh melanggar juga? Melanggar. Coba you baca Ulangan 21. Ayat 18. Baik. Nah, dia ngelawan orang tua. Ya. Suruh bawa ke tengah lapangan. Lempar dengan batu. Jangankan anak kecil. Lembu nih nanduk orang mati. Lembu itu bawa ke tengah lapangan. Lempar dengan batu. Apalagi orang. Baik. Lembu saja dilempar sampai mati. Itu legalisme. Berdasarkan hukum. Kita baca Pak, Ulangan 21:18. Anak yang durhaka. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, ayat 19 lanjutkan, maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Ini lanjut ya, nanggung dan harus berkata pada orang tua-tua kotanya, anak ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami,
ia seorang pelahap. Nah tuh, dan kalau dia pembunuh. rakus, pelahap. Pelahap toh. namanya. Pelahap kan makan banyak tuh ya. Nah, terus. Baik, ayat 21, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Mati itu. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Iya, itu tujuan hukum itu. Itulah legalisme. Wah, kalau sekarang ini bahaya, Ya, Pak. kalau sekarang ini anak saya udah mati dua-duanya. Dia kan seneng makan tuh berdua. Pelahap dan peminum. Iya. Tapi ini Bersina, lu tari dengan batu. keras sekali, langsung dibawa ke sana dan lempari dengan Batu dengan batu. Legalis ini. Seluruh yang berdasarkan hukum itu legalis. Nanti di sesi berikut, kan Maleakhi 3 ayat 10, bawalah segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya ada makanan dalam rumahku, dan cobailah akan daku, kalau aku tidak akan mencurahkan kepadamu segala berkat yang tiada sempat kamu taruh. Nah, kalau kita bawa perpuluhan, di bawah kasih karunia, terima kasih Tuhan sudah berkati saya, kita bawa perpuluhan. Tapi kalau legalisme, Tuhan, saya sudah bawa perpuluhan, sekarang saya tinggal mau tunggu berkat dari Tuhan. Nah, itu legalisme itu. Jadi dua sisi ini berbeda perspektifnya. Berbeda. Yang satu berterima itu kasih, out iya. of grateful, ya. Rasa terima kasihnya. Karena rasa Rasa syukur. syukur. Iya. Yang satu legalisme, dia mau tukar. Iya, iya. Jadi istilahnya hukum sebab akibat ya kan? Ya, hukum saya sebab akibat karena saya membawa bawa perpuluhan. Kan Iya. Tuhan bilang mau berkati. Iya. Dan banyak orang Kristen salah ngerti ini. Iya. Sebelum Yesus mati, ya silahkan aja. Seperti itu. Sebelum Yesus mati kan kita memang legalisme. Iya. Sesudah Yesus mati, sudah tidak seperti itu. Kita mau minta berkat apa lagi? Dia udah kasih Yesus Kristus. Memang bisa samain Yesus Kristus sama 100 miliar? Jadi ini sebelum Apalagi yang kita mau minta sama Tuhan. sebelum Yesus ini makanya zaman dulu itu memang begitu keras untuk merestore law itu harus ditegakkan. Iya, kalau di bawah legalisme itu nggak ada ampun. Hukum Harus tanpa ampun. titik koma. Nah, sesudah Yesus mati, Iya. kasih karunia. Nah, jadi legalisme ini adalah cara hidup yang seluruhnya berdasarkan hukum. Kalau you taat, you hidup. Kalau you tidak taat, you mati. Cuman dua pilihan. Cuman dua. You mengutuk raja. Payah nih Jokowi nih. Nggak becus nih Jokowi. Kalau zaman dulu mengutuk raja gitu. Lu tari dengan batu. Habisin. Melanggar hukum habisin. Habisin. Lu tari dengan batu. Ini saya ada catat nih. Menghojat. Lu tari dengan batu. Mencuri. Kalau di Arab, di Islam kan cuma potong tangan. Iya. Kalau di bawah legalisme Tuhan ini di bawah 10 hukum, oh enggak. Lu tari dengan batu. Biar you curi telur ayam, lu tari dengan batu. Karena nggak ada toleransi, hukum harus ditegakkan. Iya. Iya, iya. You masih ingat nggak yang doa orang Farisi dan doa orang berdosa? Iya, iya. Nah, yang satu tuh kasih karunia, yang satu Tuh. legalisme. Kan si orang Farisi berdoanya, terima kasih Tuhan. Saya kan tidak seperti dia. Saya ke gereja. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya bawa perpuluhan. Sedangkan yang satu kan, oh Tuhan, kasihanilah aku orang apa? Berdosa Orang berdosa ini. iya. Kalau legalisme itu, dia membawa sesuatu kepada Tuhan yang dia mau unjukin dia udah taat terhadap hukum-hukum ini. Baru atas ketaatannya ini, dia minta apa? Berkat. Jadi Barter lah. Barter. Legalisme itu barter. Baik. Dan Tuhan ada ayatnya untuk legalisme itu. Coba baca Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Tuh. Ya. Menunjukkan kasih setia. Aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang menurut segala perintahku. Ya. Itu legalisme.
Jadi kalau kita aliran legalisme di benak tuh Tuhan berkati saya karena saya menurut perintah-perintahnya. Legalisme yuk. Tuhan berkati kita bukan karena kita menurut perintahnya. Nah di sini yang orang kecelek. Tuhan berkati kita karena kita percaya kepada Yesus. Terus perintah-perintahnya boleh dilanggar? Ya enggak. Karena kita percaya kepada Yesus ya kita turut perintahnya otomatis. Ya kalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Tapi kita turut perintah tuh karena kita mengasihi Dia, bukan supaya kita diberkati. Begitu. Supaya nggak barter. Supaya nggak barter karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau di benak yuk diberkati karena yuk menurut perintahnya. Yuk bawa perpuluhan. Yuk kuruskan sahabat, yuk tidak mencuri, tidak segala macam. Kalau di benaknya masih seperti begitu hari ini, yuk itu seorang legalis. Masih hitung-hitungan gitu. Tapi tahan dulu Pak Max. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Namun saat ini untuk waktu yang sisa mungkin boleh mengambil sedikit semua dari arti tadi itu. Ya. Dari kasih karunia dan legalisme. Jadi sebelum Yesus datang, itu legalisme. Baik. Kita barter dengan Tuhan. Berdasarkan penurutan kita kepada segala perintah Tuhan. Setelah Yesus mati, kita tidak lagi berdasarkan legalisme hukum itu. Kita berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi buah dari percaya kepada Yesus Kristus itu jangan salah. Hidup kita nggak ngaco. Hidup kita itu menurut apa? Hukum Tuhan. Karena Tuhan bilang, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Jadi yang kita lakukan itu out of loving him. Karena mencintai dia, kita otomatis mengikuti. Nah, banyak orang Kristen yang masih bercampur pengertian ini. Kasih karunia ya, iya kasih karunia. Tapi bercampur-campur dengan apa? Legalisme. Dengan barter tadi. Barter tadi. Jadi kasih karunia juga iya. Tapi ya mau barter juga iya. Karena mungkin belum mengerti. Karena di dalam hatinya kan kalau kerja rajin kan naik pangkat. Berarti kalau ikut perintah kan dapat berkah. Atas baik, Pak Max luar biasa. Kita akan akhiri di sini pemirsa untuk episode yang pertama. Namun jangan lupa kita akan sambung Pak Max ya untuk topik yang lebih dalam lagi, akan lebih menarik lagi pada topik yang berikutnya. Baik, saat ini kita akan berdoa, Pak Max. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas satu pelajaran yang begitu indah. Kami boleh belajar mengenai kasih karunia dan legalisme Tuhan. Ini adalah part pertama. Kami rindu Bapak pada saat yang datang akan lebih memberikan hikmat inspirasi pada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti. Berkati Bapak Max dengan secara yang spesial Tuhan, agar dia membawakan ini dengan luar biasa, dan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kami begitu banyak. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.